Shalom Bu NN. Dibuka mute-nya Bu. Shalom Ko. Ya, oke, baik. Ya, baik-baik hari ini. Puji Tuhan Ko. Ya, suaranya bisa dekatkan nanti ke handphonenya ya, karena Anda kan ditutup ininya ya, kameranya, supaya lebih dekat suaranya lebih jelas ya. Oke, silakan untuk bersaksi. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Shalom. Terima kasih sudah kasih saya kesempatan untuk bersaksi tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup saya. Dulu saya pernah mengalami masalah dalam pernikahan saya. Bukan cuma masalah pernikahan, kesehatan juga. Suami saya waktu itu punya wanita lain, bahkan sudah punya 2 anak dengan wanita itu. Ya, itu satu pukulan luar biasa buat saya. Sebagai istri tentunya hati saya terluka banget saat saya tahu perbuatan suami saya. Gak lama saya juga sakit di bagian perut dan itu bukan sakit biasa. Seiring waktu karena mungkin saya banyak pikiran dan hati saya kecewa dengan suami, jadinya perut saya makin hari makin membesar. Bisa dibayangkan ya kondisi saya waktu itu. Secara manusia rasanya gak sanggup hadapi kenyataan. Sempat tanya ke Tuhan, dengan kata lain komplain ke Tuhan. Karena saya merasa sudah hidup benar, melayani, melakukan yang baik. Kenapa saya harus mengalami hal yang sangat menyakitkan? Tapi saat-saat terpuruk saya waktu itu, puji Tuhan, Tuhan gak pernah tinggalin saya sendiri. Tuhan kirimkan teman-teman yang luar biasa untuk support saya. Termasuk Ibu Gembala kita, Ibu Eli, dan komunitas PD Victory yang banyak membantu saya waktu itu. Saya gak kenal Ibu Eli sebelumnya, tapi gak tahu kenapa saya bisa dapat IG-nya, dan di IG-nya berbicara tentang pengampunan, sama seperti yang Tuhan suruh saya lakukan waktu itu. Tapi waktu itu saya masih nego sama Tuhan. Tuhan suruh saya berdoa buat orang yang sudah menyakiti saya, yang sudah menyebabkan saya trauma. Saya sampai cari ayatnya di Alkitab. Ada apa enggak ayat kayak gitu? Dan ternyata beneran ada. Di Matius 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ayat ini sampai berulang kali saya baca. Dan saya bilang, wah gila nih ayat, gak masuk akal banget. Tapi ya Tuhan Yesus bukan Tuhan Yesus kalau tidak kontroversial dan tidak nantang balik arus dunia. Sebelum ambil keputusan untuk saya bilang yes God, pastinya pikiran saya berkecamuk ya. Hati saya rasanya nggak terima. Kok bisa sih Tuhan? Orang-orang itu yang udah bikin saya kayak gini. Kok justru saya yang disuruh untuk berdoa yang baik buat mereka? Tapi saat saya merelakan hati saya untuk Tuhan pegang kendali, di situ saya merasakan damai yang melampaui segala akal. Dan saya dimampukan untuk melakukan semua yang Tuhan mau. Karena diri kita yang sesungguhnya sesuai gambaran ciptaan Tuhan adalah baik. Maka Tuhan mau kita tetap menjadi baik walaupun kita sedang dalam kondisi yang tidak baik. Singkat cerita, saya bisa dioperasi di Surabaya karena waktu itu saya stay di luar Surabaya. Saya di MRI dan hasilnya dokter bilang itu tumor ganas di dalam rahim. Dan saya harus merelakan rahim saya diangkat. Bahkan setelah operasi pun saya harus dikemo. Pastinya dunia rasanya gelap mendengar vonis dokter. Tapi saya tetap mau mempercayai kalau Tuhan izinkan, Tuhan juga yang akan campur tangan. Sebelum operasi, malamnya saya gunakan kesempatan itu untuk saat teduh, berdua dengan Tuhan. Duduk di kaki Tuhan, baca firman Tuhan. Saya bilang ke Tuhan, saya mengasihi suami saya dan saya mengampuni dia. Saya mau hati saya beres, makanya saya gak mau bawa hal-hal yang gak baik di hati saya. Setelah saat teduh itu, hati saya lega banget. Walaupun saat itu masalah belum selesai, bahkan bertambah buruk.
Tapi saya belajar untuk tetap memegang teguh janji Tuhan di hidup saya, bahwa firman-Nya hidup dan tidak pernah salah. Ada satu ayat juga yang Tuhan kasih di hati saya waktu itu, di Yesaya 41 ayat 13. Tuhan sendiri yang bicara, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ayat ini meneguhkan saya bahwa Tuhan gak tinggalin saya sendiri, itu yang memberi saya kekuatan. Dan keesokan harinya saya dioperasi, dan lewat beberapa jam saya sadar dan dokter hampiri saya. Dokter bilang kamu dapat miracle, Tuhan sayang kamu. Walaupun kamu harus kehilangan rahim kamu, tapi itu bukan tumor ganas, jasmium. Itu jinak dan kamu sudah sembuh. Saya menangis mendengar semua yang dokter katakan. Begitu besar kasih Tuhan buat saya. Dan Tuhan gak berhenti sampai di situ. Tuhan kembalikan suami saya, Tuhan pulihkan pernikahan saya, Tuhan curahkan anggur yang manis di dalam rumah tangga saya. Biasanya dulu saya yang cari-cari suami karena dia suka lupa pulang. Sekarang saya yang dicari-cari terus. Bahkan dia ngotot harus dia yang nganterin saya kemana-mana. Dan Tuhan kasih bonus-bonus lain yang nggak pernah saya pikirkan sebelumnya. Saya belajar satu hal di sini bahwa mengampuni itu seperti benih yang kita tabur. Itu juga salah satu bentuk ketaatan kita. Jadi saat saya ambil keputusan untuk, ya Tuhan, saya mau mengampuninya secara total, saya mau terus untuk mengasihinya. Di situ saya merasakan damai yang luar biasa di hati. Dan saya percaya itu Roh Kudus yang melawat saya. Di sini yang saya ingin share, kita pasti punya harapan kalau setelah berdoa, Tuhan langsung membuat mujizat dan merubah keadaan dalam sekejap. Tapi seringkali Tuhan tidak melakukannya meskipun ia lebih dari mampu. Terkadang hal-hal yang membuat kita sakit diizinkan dulu terjadi supaya kita bisa belajar tentang ketaatan, belajar percaya, dan belajar berserah. Menjadikan kita pribadi yang lebih baik pastinya. Punya hubungan yang manis dengan Tuhan dan mengalami Tuhan sendiri. Tapi yang terpenting, Tuhan mengubahkan hati saya. Karena Tuhan itu suka banget berurusan dengan hati. Dan pada saat hati kita beres di mata Tuhan, Dia sendiri yang akan membawa kita masuk ke dalam tanah Kanaan, tanah perjanjian untuk menikmati janji-janji Tuhan. Doa saya untuk pasangan-pasangan suami istri yang mungkin saat ini sedang mengalami badai dalam pernikahan. Jangan pernah menyerah atas pernikahan kita. Jangan pernah memutuskan untuk mengambil langkah cerai, karena Tuhan gak berkenan. Di Matius 19 ayat 6 dikatakan, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Kata tidak boleh di sini saya garis bawahi, bahwa kita nggak punya hak untuk menceraikan apa yang Tuhan sudah persatukan. Kita nggak punya hak. Undang Tuhan masuk dalam rumah tangga kita, supaya pemulihan demi pemulihan terjadi, dan suami istri bisa bergandengan tangan kembali untuk menikmati anggur yang manis yang Tuhan berikan di dalam pernikahan kita. Sekian kesaksian dari saya. Semoga apa yang sudah saya sharingkan bisa jadi satu renungan buat kita semua. Kalau Tuhan sanggup menolong dan memulihkan hidup saya, memulihkan pernikahan saya, Tuhan yang sama juga yang akan menolong setiap saudara yang membutuhkan pertolongannya saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Bu NN. Ya, sebelum Bu NN mengakhiri, saya ada mungkin sedikit-sedikit pertanyaan begitu ya buat Bu NN. Karena saya tahu juga bagaimana waktu itu perut Bu NN besar sekali ya Bu ya. Ya. Waktu itu ya kita ketemu pas saya berpikir dulu Ibu sedang hamil waktu itu kan. Nah, karena saya masih ingat Ibu saya ajak ikut di mobil saya waktu itu ya Bu ya. Nah, saya pikir Ibu hamil begitu kan. Ternyata bukan hamil karena memang ada tumor ya. Itu apa? Mium ya namanya ya. Nah, ya. Dan akhirnya selepas dari acara tersebut kita ketemu terus langsung di pengobatan dan akhirnya sembuh, puji Tuhan. Dan yang luar biasa itu bisa punya baby begitu ya. Nah, sekarang babynya usianya berapa tahun, Bu? 4 tahun lebih kok.
Laki atau perempuan? Cowok. Cowok Dan ya. Wah, senang sekali. Apakah mau menambah baby lagi? enggak. Satu aja cukup begitu ya. Nah, saya juga kenal suaminya begitu ya. Beberapa waktu yang lalu sempat juga ketemu dengan suaminya. Nah, sekarang tentang ini apa namanya, pekerjaan suami, usaha suami sekarang dipulihkan juga? Ya, puji Tuhan kok. Hmm. Pelan-pelan Tuhan pulihkan. Oke, pelan-pelan Tuhan pulihkan ya semua ya. Jadi Tuhan tuh kalau tolong kasih berkat, mujizat itu nggak tanggung-tanggung ya. Semua semua diberesin begitu ya, Bu NN ya. Ya. Nah, apakah hari-hari ini juga Bu NN sudah mengambil bagian di dalam pelayanan mungkin untuk hari-hari ini? Belum. Belum ya, belum juga ya. Jadi ya saya percaya nanti kesaksian Ibu bisa menginspirasi banyak orang, bisa jadi berkat buat banyak orang. Ketika Amin. ngadapin persoalan pasti Tuhan kasih kekuatan begitu ya. Kemudian sekarang apa namanya, dengan suami sudah kayak honeymoon lagi begitu ya? Ya, itulah Tuhan kasih anggur baru ya kok ya. Iya. Biasanya kan dulu saya yang suka cari-cari suami karena Ah, dia suka lupa pulang kok dulu. ah, ah. Sekarang Sekarang suami yang cari istri. sekarang saya dikuntit kemana-mana. Waduh, luar biasa Dia ya. yang ngotot untuk nganterin. Iya, nanti kalau perlu beli rantai sama gembok ya, nanti dirantai sama digembok ya istrinya. Baik, terima kasih Bu NN yang sudah membagikan kisah hidupnya yang luar biasa. Bagaimana suami pergi dari rumah, kemudian juga sakit, penyakit, kemudian divonis juga mandul begitu, tapi akhirnya bisa punya anak, suaminya kembali, hidupnya dipulihkan, luar biasa Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bu NN, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.